Selamat siang, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama di dalam ruang pendalaman Alkitab kita pada Selasa ini, saudara. Dan hari ini kita sampai kepada Yesaya pasal yang ke-23 sampai kepada pasal 25 ayat yang kelima di dalam pembahasan kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau Tuhan sudah menyertai kami semua di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kesempatan yang indah pada kesempatan hari ini kami kembali untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, biarlah Engkau menolong kami semua ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan maksud rencana Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu untuk masing-masing kami secara pribadi ya Tuhan. Firman-Mu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga nama-Mu boleh semakin kami muliakan dan kami tinggikan. Bapa Surgawi, terima kasih, biar Engkau mencerahkan hati kami semua, khususnya hamba-Mu, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas di dalam kitab Yesaya pasal 23 sampai dengan pasal 25 ayat yang kelima. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Yesaya pasal 23 ini, maka dalam pasal ini merupakan pasal dapat dikatakan sebagai pasal penutup dari rangkaian ucapan-ucapan ilahi terhadap bangsa-bangsa, di mana memberi cukup banyak persoalan yang sulit untuk bisa kita pahami dan dipecahkan secara tuntas, saudara-saudara. Nah, dalam pasal ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, di sana merupakan satu bentuk puisi, ya. Nah, di dalam bagian ini menguraikan tentang keberadaan Tirus dan Sidon sesuai dengan keputusan Tuhan. Itu merupakan bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat 15 sampai 18, yaitu merupakan bentuk prosa mengenai janji bahwa Tirus dan Sidon akan dibangun kembali dan diberi kemuliaan kembali kelak pada waktunya. Nah, saudara, mari kita bersama-sama lihat tentang keterangan mengenai judul di dalam Yesaya pasal 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 di sini. Di sini kita melihat bagaimana Tirus itu merupakan pusat perdagangan dunia, ya, dan merupakan pelabuhan yang merupakan pelabuhan utama yang sangat penting sekali di daerah yang disebut dengan tanah bulan sabit subur, yang merupakan urat nadi kehidupan dari seluruh masyarakat benua timur pada waktu itu. Nah, di pusat daerah itu, Tirus merupakan juga pintu keluar yang menghubungkan keberadaan ke dunia timur dengan dunia barat sekitar laut tengah. Kemudian juga Tirus merupakan kunci bagi kehidupan secara ekonomi dan para saudagar-saudagar di dalam berdagang keluar masuk melalui Tirus ke dunia barat dan dunia timur. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat di dalam pasal 23 ayat pertama sampai 14, yaitu mengenai Tirus dan Sidon di dalam tinjauan ayat per ayat. Ayat pertama, ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kiltim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Saudara sekalian, kapal Tarsis merupakan kapal niaga yang cukup besar, ya, kapal dagang yang sangat besar sekali, yang biasa mengarungi laut sampai ke Tarsis, ya, yang terletak di sebelah ujung selatan negeri Spanyol dan ujung barat Laut Merah. Nah, dengan demikian Tarsis merupakan tempat terjauh yang dikenal oleh para pelaut-pelaut Tarsis pada waktu itu. Nah, kapal-kapal ini penuh dengan barang-barang dagangan yang berlayar dari ke Tirus, yang merupakan satu bentuk kota kemakmuran yang sangat makmur waktu itu. Boleh dikatakan bergantung dan hasil perdagangan itu di dalam hal kapal-kapal niaga, dan Tarsis memainkan peranan yang sangat
penting sekali di dalam dunia perdagangan. Kapal-kapal itu agaknya dalam perjalanan pulang dengan mengangkut hasil kekayaan muatannya itu. Tempat persinggahan terakhir sebelum sampai ke Tirus ialah negeri orang Kiltim. Yang dimaksudkan ialah tempat Kikon di Pulau Siprus, sehingga nama Kiltim yang dikenakan juga kepada Pulau Siprus. Pada waktu itu sekalian, pada saat itu mereka bersuka cita karena mendekati asal mereka, maka disampaikan kepada mereka berita duka tentang kehancuran kota Tirus yang dapat dikatakan sebagai kota yang sangat kaya. Kemudian berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir, hai saudara-saudara Sidon, suruhan-suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudera besar. Saudara, di dalam ayat yang kedua ini kembali diserukan kepada penduduk tanah pesisir dan kepada saudara-saudara Sidon, yang dimaksudkan ialah para penduduk tanah pesisir Fenisia, di mana terletak kota Tirus dan sedikit ke utara kota Sidon. Sebutan saudagar Sidon mempunyai arti secara paralel dengan penduduk tanah pesisir, dan dengan demikian mewakili seluruh penduduk tanah pesisir Fenisia yang merupakan mayoritas atau kebanyakan terdiri dari para pedagang-pedagang. Mereka diserukan untuk berdiam diri karena berita bencana itu amat mencekam, ya, sehingga mengakibatkan segala pekerjaan yang mereka lakukan, mata pencarian mereka itu menjadi hilang. Dengan demikian, jika rumah dan pelabuhan mereka menjadi rusak, apalagi yang dapat mereka kerjakan. Jadi mereka tidak dapat lagi melakukan aktivitas pekerjaan dengan baik. Kemudian dalam ayat ketiga, barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dan sior dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Saudara sekalian, Sidon merupakan diuraikan sebagai pasar bangsa-bangsa penuh dengan barang-barang yang dari luar negeri. Mesir umpamanya yang menghasilkan banyak gandum dan hasil-hasil pertanian lainnya yang berasal dari Sungai Nil. Di tempat itu banyak saudagar dari bangsa-bangsa lain, kemudian mereka saling bertemu, saling berdagang, memperjualbelikan barang-barang mereka, dan kemudian sehingga menjadikannya sebagai pasar internasional yang sangat ramai sekali, ya, karena banyak dijumpai orang-orang yang berjual beli berdagang di tempat itu. Kemudian taulah malu hai Sidon, sebab benteng laut berbicara, katanya, aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan, aku tidak pernah membesarkan anak-anak taruna dan tidak mengasuh anak-anak darah. Saudara sekalian, dalam ayat ini masih ditujukan kepada Sidon, ya, dan penduduk tanah pesisir Fenisia, termasuk juga kota Tirus. Penduduknya kebanyakan adalah para pedagang-pedagang yang melakukan praktek jual beli di tempat itu. Mereka ini diserukan supaya berdiam diri oleh karena berita yang terjadi waktu itu, yaitu malapetaka, itu akan menggantikan segala bentuk pekerjaan mereka. Usaha yang mereka lakukan yaitu berdagang akan berhenti. Nah, seruan itu tidak hanya ditujukan kepada Sidon sebagai pusat dagang yang kedua, tetapi juga kepada benteng laut. Jadi dimaksudkan dengan ungkapan tersebut mungkin sekali ialah Tirus yang merupakan pusat yang utama, pusat yang sangat penting sekali, ya, dalam ayat yang pertama tadi. Jika demikian, maka seruan untuk malu tidak hanya ditujukan kepada Sidon, melainkan kepada Tirus. Waktu-waktu itu juga kehancuran dua kota yang ada di Fenisia menyebabkan lautan seolah-olah ikut meratap. Laut itu digambarkan sebagai seorang wanita yang mengalami satu bentuk kemandulan, ya, kemudian direndahkan sedemikian rupa karena tidak melahirkan keturunan taruna, ya. Demikian nasib Tirus dan Sidon digambarkan semacam itu. Ayat kelima, apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Saudara, berita tentang kejatuhan dan kerusakan Tirus dan Sidon itu yang mewakili seluruh Fenisia
menjadikan orang Mesir itu menjadi gemetar. Juga oleh karena itu, sehingga berarti bahwa ancaman kepada musuh yang begitu sangat dahsyat sekali, yaitu ancaman dari tentara Asyur, sudah mendekat dan sampai di Mesir pada waktu itu. Selain itu Mesir juga kehilangan pangsa pasar yang baik, ya. Terjadi kejatuhan, Tirus dan Fenisia mengakibatkan banyak kerugian yang terjadi di dalam dunia perdagangan dan lalu lintas antar bangsa-bangsa pada saat itu. Kemudian di dalam ayat 6, mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-ria yang asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melewat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya, pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya, orang-orang mulia di bumi? Ayat 9, Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai, dan semua orang mulia di bumi. Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, yaitu terhadap mereka yang masih hidup di kota-kota sepanjang pesisir Fenisia, Yesaya memberikan satu bentuk seruan agar mereka itu menyeberang dan kemudian mengungsi ke daerah Tarsis. Mengapa? Justru ke Tarsis yang lokasinya jauh di ujung barat Laut Merah, di ujung selatan Spanyol, karena sudah ada koloni orang-orang Fenisia yang membuka satu bentuk pangkalan dagang di sana, saudara, sehingga mereka bisa tetap hidup, eksis di tempat itu. Inikah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala, orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Saudara sekalian, secara ironis kita melihat bagaimana Yesaya menyebutkan adanya satu kemuliaan dan kejayaan yang dimiliki kota Tirus sebagai satu bentuk kota dagang yang sangat ramai sekali, kota yang sangat populer sekali, megah, kemudian juga adanya Sukaria sebagai kota tertua di Fenisia pada waktu itu. Nah, orang-orangnya merupakan pedagang-pedagang yang sangat aktif melakukan praktek jual beli dan penuh dengan inisiatif mendirikan pangkalan atau angkatan dagang, satu bentuk koloni daripada orang-orang asing pada waktu itu. Sehingga pengaruhnya meluas ya di wilayah Laut Mati sebagai puncak kemuliaannya. Melihat di dalam ayat yang ke-8, sedemikian berkuasanya sehingga mampu memberikan mahkota kepada raja-raja lain. Yang dimaksudkan sekali ialah orang-orang tertentu yang diangkat sebagai raja di daerah pemukiman yang ada di luar negeri, satu koloni, maupun di kota-kota Fenisia, yaitu misalnya Sidon. Bapak Ibu sekalian, apakah yang menyebabkan Tirus yang begitu megah, yang begitu sangat mulia itu akan hancur dan menjadi nista sedemikian rupa? Jelas hal ini bukan karena kuasa manusia biasa, ya, karena kuasa dari pribadi-pribadi manusia yang terbatas, tetapi karena sesuatu yang sifatnya itu adalah yang ilahi, ya, sesuatu yang adikodrati, yang berkuasa, daripada manusia yang sifatnya itu adalah biasa saja. Kemudian dalam 9, Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai, dan semua yang mulia di bumi. Bapak Ibu sekalian, kerusakan atas Tirus dan Sidon dan Fenisia bukanlah suatu kejadian yang sifatnya kebetulan, sesuatu yang biasa terjadi di dalam sejarah, tetapi merupakan suatu bagaimana Tuhan sebagai sang penguasa alam semesta yang berkuasa itu, Allah sendiri yang memutuskannya, ya, karena dialah Allah yang memiliki kedaulatan, yang maha kuasa atas segala ciptaan, atas segala manusia di dalam dunia ini, atas segala apa yang terjadi di dalam seluruh alam semesta ini berada di dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Jadi keputusan Tuhan yang demikian kepada Tirus dan Sidon dihubungkan juga dengan
adanya penyembahan berhala yang mereka lakukan, yang menyebabkan mereka menjadi pribadi yang sombong di hadapan Allah, tinggi hati di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan merendahkan mereka dan mengambil semua kemegahan, semua kemuliaan yang ada yang sifatnya palsu pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, kemudian dalam ayat 10 sampai 14 dikatakan demikian, kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hei putri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. 12. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak dara yang digagahi, hai putri Sidon, bangkitlah mengungsilah kepada orang Kitim, di sanalah juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. 23. Lihat negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkannya Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan yang telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Kemudian 14, menataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat atau di dalam naskah Ibrani ya, dalam ayat yang ke-10 sampai 14, ayat ini tidak begitu jelas sehingga menimbulkan terjemahan atau penafsiran yang agak sedikit berbeda. Yaitu kesulitan ini mulai nampak dalam ayat yang ke-10 ya, yang diterjemahkan dengan banjirilah tanahmu seperti sungai Nil, hai putri Tarsis, karena tidak ada lagi kekang. Lalu diberikan penafsiran seperti sungai yang airnya meluap begitu, yang membanjiri tanah sekelilingnya. Demikianlah supaya penduduk Tarsis keluar dan bergerak dengan leluasa, karena tidak ada lagi kekangan terhadap mereka. Kemudian mengikuti terjemahan ini, maka orang-orang koloni Yahudi yang di tempat pemukiman Tarsis itu diserukan, itu putri Tarsis, supaya kembali ke Tirus dan mengerjakan ladang-ladang mereka, kemudian bercocok tanam dan hidup dari hasil pekerjaan itu, dari bumi itu, saudara. Nah, bagi mereka tidak ada pilihan lain karena Tirus dan Sidon sudah menjadi rusak. Dan hasil pelayanan yang mereka lakukan dalam pelayaran dan perdagangan yang dilakukan sedemikian rupa, maka tidak lagi bisa diharapkan sama sekali, tidak menghasilkan sesuatu. Karena kapal-kapal mereka itu akan menjadi menganggur, karena tidak mempunyai pangkalan-pangkalan dan tempat galangan kapal. Ya, jadi mereka tidak menghasilkan sesuatu, saudara. Kemudian dalam ayat 11, Tuhan akan mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa diharapkan lagi ya. Jadi keberadaan daripada Tirus dan Sidon ini akan berfungsi seperti biasanya ya, karena sudah memang tidak menghasilkan sesuatu yang bisa diharapkan dari Tirus dan Sidon. Karena Tuhan sudah mengedangkan tangannya terhadap laut, dan laut itu memainkan peranan yang sangat penting dan vital pada masa itu bagi kota-kota tersebut dan bangsa-bangsa di sekitar pantai Laut Tengah. Nah, oleh karena itu, saudara, bagaimana kita melihat sebetulnya laut itu menjadi sesuatu tempat yang memang sebetulnya disegani, ya, dihormati, bahkan sangat diperilah menjadi ilah dan sangat ditakuti. Nah, kuasa Tuhan yang mutlak atas laut membuat bangsa-bangsa di sekitar laut itu menjadi takut dan menjadi gemetar. Kemudian, dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak dara yang digagahi, hai putri Sidon, bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim. Di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. Saudara, sebagai akibat dari tindakan Tuhan yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya, maka sama seperti nasib daripada nasib Tirus dan Sidon, maka Sidon juga tidak mungkin lagi bersukaria. Bahkan sebaliknya di sini dikatakan, digambarkan seperti seorang gadis yang telah
diperkosa ya, dan kehilangan segala kehormatannya. Nah, kata yang dipakai di sini tidak hanya menunjukkan bentuk pemerkosaan secara kekerasan secara seksual, melainkan juga dalam arti yang umum, yaitu sebagai bentuk adanya penindasan, tekanan, dan aniaya yang dialami. Dan kini tidak lagi kemungkinan lain daripada mengungsi ke orang Kiltim, ya, yaitu Pulau Siprus, ya, seberang pantai Venesia. Akan tetapi dinyatakan bahwa di sana pun mereka tidak menemukan tempat yang betul-betul menjadi tempat yang aman, yang menjadi tempat perlindungan, yang tentram untuk mereka bisa beristirahat. Kemudian 13, lihat negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun, mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-13 ini kalau kita perhatikan merupakan satu bentuk sisipan yang memberi sebuah catatan bahwa yang merusak Tirus itu bukanlah orang Asyur, ya, di mana adalah orang-orang Kasdim itu sendiri. Dengan kalimat yang pokok, ya, lihatlah negeri orang Kasdim yang membuat kota itu menjadi reruntuhan, ya, menyerahkan kota itu kepada binatang-binatang buas, binatang-binatang gurun, yang mempunyai arti paralel bahwa kota itu menjadi kota yang sudah hancur, menjadi kota reruntuhan. Demikianlah dinubuatkan tentang keruntuhan daripada Tirus secara total, ya, itu oleh orang-orang Kasdim. Dan 14, merataplah hai kapal-kapal Tarsis sebab sudah dirusakkan bentengmu. Saudara, dalam ayat ini merupakan ayat penutup, ya, yang menjadi yang menyambung dari ayat yang ke-12. Demikianlah kekuasaan Tirus yang didasarkan atas kekayaan dan satu bentuk kemewahan, hasil niaga mereka dan kemegahan mereka akan diruntuhkan, ya, akan dipatahkan. Nah, kemudian kita melihat di dalam ayat berikutnya, ayat 15 sampai 18, di sana berbicara bagaimana Tirus kelak itu akan dibangun kembali di dalam satu bentuk kesucian. Nah, dalam bagian ayat yang ke-15 dan 18 merupakan satu tambahan yang memberikan suatu refleksi, kemudian kita boleh mengenal kembali tentang Tirus, ya. Pemikiran dalam pokok ini adalah Tirus akan dilupakan, ya. Tidak lagi diingat-ingat dalam kehinaan, tapi sudah itu akan mengalami satu kebangunan kembali, dibangun kembali oleh karena kesucian daripada Tuhan sendiri. Ayat 15 katakan, pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya sampai dengan umur seorang raja. Kemudian lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan Sundal dalam nyanyian ini. 16, ambillah kecapi, kelilinglah kota, hai Sundal yang dilupakan, petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak supaya engkau diingat orang. Saudara sekalian, ayat ini dibuka dengan satu bentuk pernyataan, yaitu di dalam ayat tadi sebutan 70 tahun, ya, yang menunjukkan suatu periode waktu yang memang sangat panjang sekali, ya, yang genap, yang tidak bisa ditafsirkan secara harafiah, saudara, ya, melainkan suatu angka yang bersifat simbolis. Selama waktu yang genap itu Tirus akan dilupakan oleh orang-orang, ya, pada masa itu bukanlah terjadi secara kebetulan saja, tetapi juga merupakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Tuhan, ya, Tuhan sudah menentukan sedemikian rupa. Nah, kemudian Tirus digambarkan sebagai seorang perempuan Sundal, ya, yang mencoba menarik perhatian dari para pelanggannya. Tirus sebelumnya dapat dikatakan sebagai pusat perdagangan internasional, sebuah pelabuhan yang ramai dan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukaria. Demikian juga Tirus dalam pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain, dalam kesibukan secara bisnis, sehingga dapat digambarkan sebagai seorang perempuan Sundal yang begitu
menarik perhatian orang lain. Dengan gambaran itu tidak berarti bahwa usaha dagang pada dirinya merupakan kejahatan atau dosa, melainkan praktek-praktek yang sangat buruk sekali, ya. Motivasi dan tujuan yang tidak memperdulikan adanya norma-norma secara etis, religius, dan etika yang lain. Selama masa kesepian selama 70 tahun, Tirus digambarkan seperti perempuan sundal, ya, dalam ayat ini, yang dengan kecapinya dan nyanyian-nyanyian berjalan di jalan-jalan seluruh kota, kemudian menawarkan diri atau meminta belas kasihan dari masyarakat pada saat itu, saudara-saudara. Kemudian ayat 17, dan sesudah lewat 70 tahun Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. 18, labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengannya labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-17 dan 18 memberikan satu secara eskatologis, ya, peran Tirus kelak setelah 70 tahun itu lewat, maka Tirus akan kembali kepada posisinya, kepada kedudukannya yang semula, akan tetapi dengan satu bentuk perubahan yang penting, yaitu bahwa ia adalah pribadi yang kudus di hadapan Tuhan, bukan lagi sebagai yang cemar. Peran Tirus yang demikian adalah sejalan dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya mengenai bangsa-bangsa yang kelak itu akan berpaling kepada Allah, kemudian menyembah kepada Tuhan. Dalam sejarah selanjutnya, Tirus memang hidup kembali, ya, usaha-usaha dagangnya tetap berhasil, bahkan sampai diperluas di antara bangsa-bangsa di muka bumi. Ada satu keberhasilan di tempat itu. Nah, kata kerja bersundal dalam ayat 17 ini hanya dipakai sebagai satu bentuk kiasan, ya. Dengan demikian, Tirus sesudah genap masanya, maka akan menduduki lagi posisinya, tapi dalam keadaan yang terhormat di antara bangsa-bangsa. Tirus yang baru itu akan menyatakan semangatnya yang jujur, ya, semangatnya yang adil. Ya, tidak lagi akan menimbun keberadaan daripada gandumnya yang di gudang, kemudian juga mengejar laba dengan cara-cara yang sangat keji untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian Tirus akan mendapatkan tempatnya yang mulia, ya, di dalam kerajaan Tuhan. Kemudian kita melihat di dalam pasal 24, saudara, sampai dengan pasal 27, kalau kita perhatikan di sana, maka di sini kita melihat tentang adanya satu bentuk nubuatan tentang akhir zaman, di mana bumi itu akan dihancurkan, ya, dalam pasal 24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, dalam Yesaya pasal 24 ini, dalam pasal ini mulai dengan memberikan satu bentuk gambaran yang amat seram, ya, tentang keadaan bumi yang terkena penghukuman Tuhan, ya, terkena hukuman Allah. Nah, di tengah-tengah kehancuran bumi ini masih terdengar juga suara puji-pujian yang memuji tentang keadilan, keagungan Tuhan, dan pemerintahan Tuhan semesta alam di Sion dan di Yerusalem. Nah, kalau kita melihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-24 ini, itu dapat dibagi paling tidak menjadi 4 bagian kecil, ya. Yang pertama, kita bisa melihat dalam ayat 1 sampai 13, yaitu bumi akan dihancurkan menjadi layu dan semua bangsa itu akan menjadi berkabung, ya. Nah, kemudian yang kedua, ayat 14 sampai 16 itu berbicara sorak-sorai yang memuji tentang keadilan Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat 16b, ayat terakhir sampai 20, yaitu tentang celaka bagi penduduk bumi karena tidak ada jalan kelepasan. Kemudian bagian keempat, ayat 21 sampai 23, yaitu tentang kerajaan-kerajaan dunia akan hancur. Tapi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah di Sion itu akan semakin diteguhkan. Saudara, kita akan melihat bagian pertama dalam ayat 1 sampai 13 yang berbicara tentang bumi akan dihancurkan dan semua bangsa-bangsa akan berkabung.
Dalam ayat pertama sampai 13 di sini merupakan suatu bentuk pernyataan, satu bentuk proklamasi tentang apa yang dilakukan Tuhan atas bumi yang telah terkena penghukuman Tuhan tadi ya, secara total. Nah, adapun isi pokok pasal ini ialah kuasa dan kebenaran Tuhan atas bumi dengan segala isinya. Penghukuman ini bersifat menyeluruh dan total, ya, meliputi seluruh lapisan masyarakat. Jadi semuanya akan mengalami bentuk-bentuk penghukuman daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam ayat pertama. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan seperti nasib orang yang berutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang pertama dan kedua dalam pasal 24 ini, yang menjadi objek penghukuman Tuhan adalah bumi, yaitu tempat di mana kita tinggal, bangsa-bangsa dan manusia itu hidup di dalamnya. Yang dimaksud dengan bumi di sini tentunya bukanlah seluruh dunia di dalam ilmu geografi begitu, melainkan bumi yang dikenal pada zaman kuno, ya, dan dihuni oleh manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang dikenal, yaitu negeri-negeri yang didiami oleh bangsa-bangsa yang dapat disebut di dalam pasal 13-23. Selanjutnya dikatakan bahwa bumi dibalikkan permukaannya. Ya, secara kiasan bumi ini digambarkan seperti sebuah papan penuh daripada orang-orang dan sekonyong-konyong kemudian dibalikkan, diputar sedemikian rupa dan orang-orangnya itu akan berjatuhan, ya, dalam keadaan kekacauan yang begitu rupa, sangat besar sekali. Mereka dicopot dari kedudukan masing-masing, jatuh berhamburan, seperti dikatakan seperti sampah, gitu ya. Inilah yang merupakan klimaks dari kekacauan, adanya keributan dan kehancuran seperti pada zaman Menara Babel yang diserahkan oleh Tuhan kemana-mana. Dalam ayat ini tidak disebutkan tentang raja sebagai gantinya. Para imamlah yang berpengaruh besar di tengah-tengah masyarakat menjadi pembimbing. Dan pembimbing rakyat supaya rakyat itu bisa menjadi taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan. Tetapi sejak zaman kuno para imam ini dikritik oleh nabi-nabi. Ya. Karena apa sekalian? Dalam kehidupannya ternyata para imam-imam ini justru menyalahkan jabatannya, ya, menyalahkan segala apa yang menjadi kedudukannya, jabatannya yang kudus, sehingga dalam rangkaian penghukuman itu mereka tidak dikecualikan, artinya mereka juga akan mengalami bentuk penghukuman daripada Tuhan. Kemudian bumi akan ditanduskan, setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Saudara, di dalam ayat yang ketiga ini memberi satu bentuk uraian lanjut mengenai kerusakan bumi yang terjadi dengan semua penduduknya yang mengalami akibat dari penghukuman itu. Ya. Selain itu ditunjukkan juga sebab mengapa bumi dengan semua penduduknya harus mengalami satu bentuk keadaan yang begitu sangat memprihatinkan, keadaan yang sangat menyedihkan sekali. Nah, mari kita lihat di dalam Yesaya 24 ayat 4-13, di sana kita melihat pernyataan tentang keberadaan daripada penduduk bumi yang sangat merana. Bagian ini melanjutkan uraian-uraian tentang kerusakan bumi dengan semua penduduknya yang mengalami akibat dari penghukuman itu. Selain itu ditunjukkan juga sebab mengapa bumi dengan semua penduduknya harus mengalami keadaan yang sangat mengerikan sekali, ya, sangat menyedihkan sekali. Ya. Dikatakan 4, bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Sudah dikatakan bumi dan penduduknya merupakan satu kesatuan yang erat, ya, harus menanggung bersama-sama akibat yang ditanggungnya dari penghukuman daripada Tuhan itu sendiri.
Hal ini mengingatkan kita kembali kepada dosa Adam ya, yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3 di Taman Firdaus pada waktu itu, mengakibatkan bumi dikenakan kutuk oleh karena perbuatan mereka. Semuanya akan mengalami akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam. Nah, bumi berkabung karena sudah menjadi tandus sama sekali, dikatakan kering dan layu, sehingga tidak menghasilkan apa-apa karena kehabisan air. Ya. Langit tidak lagi menurunkan hujan. Di sini dinyatakan bahwa kekeringan dan kelayuan bumi merupakan bentuk daripada kutukan Tuhan, hukuman Allah. Dan semua itu disebabkan karena pemberontakan dan kedurhakaan yang sudah kelewat batas dilakukan oleh umat Israel. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Saudara sekalian, di dalam pandangan mata Tuhan, maka bumi itu dikatakan sudah dinilai cemar, ya, dicemarkan oleh penduduknya, oleh dosa manusia dengan segala kejahatan dan perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu terjadinya adanya penumpahan darah, kemudian juga perzinahan, kejahatan, penyembahan berhala, kemudian juga mereka mengadakan penyembahan-penyembahan kepada batu-batu, kayu, dan sebagainya, dianggap sebagai ilah Allah mereka. Nah, hukum manusia telah diabaikan, bahkan mereka dengan sadar mengubahnya sendiri secara sewenang-wenang. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, dikatakan mereka telah mengingkari satu bentuk perjanjian abadi, ya, di mana disebutkan adanya perjanjian yang kekal dengan Allah. Itu sudah dilupakan sama sekali dengan segala makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, perjanjian itu adalah perjanjian anugerah, ya, yang disebut dalam ayat itu sebagai satu bentuk perjanjian abadi yang tidak terbatas pada waktu, melainkan menunjuk kepada Allah yang kekal, yang menjadi sumber perjanjian itu. Allah sebagai tempat di mana sumbernya, sebagai tempat yang kekal, Allah sumber perjanjian itu sendiri. Dengan demikian yang disebut kekal tidak pernah usang, melainkan senantiasa menjadi baru, sesuatu yang dinamis dan sesuatu yang nyata yang ada. Perjanjian yang kekal itu dimaksudkan untuk memberikan keselamatan kepada isi seluruh dunia ini, ya, keselamatan yang umum. Karena itu pengingkaran kepada janji Allah yang kekal yang dilakukan oleh umat Tuhan tadi mengakibatkan mereka mengalami murka Tuhan secara menyeluruh. Ya. 6. Sebab itu sumpah serapah akan dimakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus, lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Saudara, barang siapa yang mengingkari perjanjian Tuhan akan dipandang bersalah dan terkena adanya kutukan atau dapat dikatakan sumpah serapah bagi umat Israel sendiri maupun bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena kutuk itu merupakan sesuatu yang dinyatakan kepada pribadi-pribadi yang memang tidak mentaati hukum Allah, mereka yang menjilat, membakar habis, sehingga penduduk bumi akan hangus, lenyap dalam waktu sekejap. Ya. Namun semua orang yang akan dibinasakan habis itu manusia akan tinggal sedikit, ya. Jadi tersisa tinggal sedikit saja, saudara, ya, yang di mana mereka akan mengalami keselamatan. Tapi secara totalitas, secara kebanyakan mereka akan mengalami penghukuman Tuhan. Hanya sedikit saja dikatakan dalam Alkitab. Ayat 7-13 menceritakan apa yang menyebabkan manusia itu menjadi berkabung. Ayat 7, air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Ayat 9, tidak lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, anak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-7-9 memberikan satu bentuk gambaran yang sangat nyata, ya, gambaran yang begitu sangat konkret sekali, yaitu mengenai penderitaan yang dialami oleh umat manusia di dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam situasi-situasi tertentu.
Akibat daripada kutuk Tuhan, ya, maka dikatakan pokok anggur itu menjadi layu, menjadi merana, ya, karena hukuman Allah. Buah anggur yang dihasilkan tidak lagi manis rasanya, kemudian kehilangan khasiatnya, hilanglah semua sukaria, pesta, dan suara kecapi yang dinyanyikan, ya, sehingga timbul kesunyian, adanya perkabungan yang begitu sangat mencekam sekali, saudara. Bumi dan manusia bersama-sama mengalami satu bentuk merana, ya, mereka mengalami merana, ya, bagi yang biasanya disembah sebagai dewa kesuburan dan sukacita dalam perayaan-perayaan dan pesta-pesta, kini ternyata itu menjadi sesuatu yang sia-sia belaka, tidak ada artinya sama sekali. Kemudian dalam ayat 10-13 bicara tentang pemandangan tentang keadaan kota yang sudah hancur. Ayat 10, kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 10 ini menyatakan tentang adanya satu bentuk aspek yang lain, ya, yaitu keadaan dalam kota yang sudah kosong, ya, yang rusak. Kota itu sudah menjadi kacau balau, tidak beraturan kembali, tidak ada lagi menunjukkan bentuk yang semula, sudah patah, ya, sudah rusak. Artinya betul-betul hancur sama sekali, mati dan tanpa kehidupan yang ada di dalamnya, karena penduduknya sudah tidak ada lagi. Jadi betul-betul mengalami kehancuran yang luar biasa. Nah, kota itu dilukiskan sebagai kota yang mati. Semua rumah itu sudah terkunci, tidak ada kehidupan lagi, dan tidak dapat dimasuki oleh orang, terkunci rapat sedemikian rupa. Mungkin para penghuni ini sudah mengungsi, ya, meninggalkan tempat itu. Nah, gambaran demikian itu menunjukkan adanya kekacauan dan adanya satu bentuk pernyataan tidak mengenal adanya sejahtera sedikit pun, ya. Jadi kota itu betul-betul menjadi kota yang mati, mengalami kesunyian, kegelapan sedemikian rupa karena adanya penghukuman daripada Tuhan. Ayat 11, orang menjerit-jerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Bapak Ibu sekalian, orang yang menjerit di jalanan mencari air anggur, memberikan gambaran tentang orang yang mabuk, ya. Menurut beberapa penafsir, ayat ini dilatar belakangi oleh tentang nubuatan Nabi Yoel, ya. Walaupun demikian, sukar dapat dimengerti bahwa di dalam kondisi yang demikian, orang masih pertama-tama berteriak, kemudian mencari air anggur, ya. Sedangkan air anggur sudah tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi bisa menggairahkan di dalam dirinya untuk diminum, ya. Ayat ini merupakan satu bentuk cetusan yang sangat ironis, yaitu berbicara tentang adanya satu penderitaan dan kecemasan yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Ayat 12, yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Saudara melanjutkan gambaran di dalam ayat yang ke-10 yang kita perhatikan tadi tentang keruntuhan kota, maka ditambahkan pintu gerbang kota itu menjadi runtuh, ya. Sehingga kota itu menjadi kota yang terbuka, kemudian sunyi, ya, tidak membutuhkan adanya bentuk pengamanan lagi, ya. Jadi sudah betul-betul terbuka, siapa saja boleh melihat. Nah, sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini memberikan satu gambaran tentang musim panen buah zaitun dan buah anggur, ya, sebagai kesimpulannya. Pada waktu panen buah zaitun itu dijolok, di mana pohon itu digoyang-goyangkan atau tangkainya dipukul-pukul dengan tongkat sehingga buahnya itu berjatuhan, ya, dari tangkainya jatuh ke tanah. Tentunya apa yang masih tertinggal tidak begitu banyak, ya. Masih ada yang tertinggal di pohon itu. Demikianlah dengan manusia yang tertinggal dan sedikit jumlahnya, mereka pun akan dikenakan adanya panen susulan. Adapun yang ditonjolkan dalam ayat ini ialah soal penjolokan dari panen susulan tidaklah mustahil, ya. Ayat ini dihubungkan dengan kerusakan keberadaan dari kota Yerusalem yang sedemikian rupa hancur.
Kemudian ayat 14 dan 16a, di sini kita melihat tentang adanya sorak-sorai yang memuji tentang kemuliaan Tuhan. Ayat 14, dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian puji-pujian, hormat bagi yang maha adil. Tapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, ya terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Saudara sekalian, siapakah yang dimaksudkan dengan mereka yang memekik ya, dari sebelah barat, kemudian mereka itu adalah dari sisa-sisa yang tersisa dari penuaian daripada buah zaitun dan anggur yang pertama tadi ya, sisa-sisa yang sedikit tadi sekalian. Atau dengan kata lain mereka yang merupakan sisa yang masih hidup pada hari penghukuman Tuhan ya, mereka masih ada. Sisa itu yang bersyukur kepada Tuhan karena luput dari penghukuman, suara nyanyian itu dinampakkan, ada puji-pujian, mereka itu diteriakkan dengan keras dari sebelah barat ya. Adapun yang dimaksudkan dengan yang maha adil dalam nyanyian mereka itu ialah pribadi daripada Allah Israel, ya, umat Allah sendiri dalam ayat 15 tadi. Keadilan Tuhan itu dinyatakan dalam hukuman kepada bangsa-bangsa yang telah meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan dan keselamatannya, serta kelepasan bagi orang-orang yang tekun kepada Tuhan untuk mengalami bentuk kelepasan, keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu berita mengenai penghukuman Tuhan selalu diselingi dengan berita-berita kesukaan, ya, berita kesedihan, tapi juga ada berita-berita kesukaan di tengah-tengah bentuk ratapan, ya, yang begitu rupa dan dapat didengar melalui juga adanya puji-pujian, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 16b sampai 20, celakalah bagi penduduk bumi karena tidak ada kelepasan, ya, itu berbicara dalam pernyataan Yesaya pasal 16 sampai dengan ayat 20 ya. Mari kita lihat ayat 17, hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat, sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan berguncang dasar-dasar bumi. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 16b, bagian terakhir sampai 18a, di sini merupakan bentuk adanya rasa keprihatinan ya, yang begitu sangat mendalam dari Nabi Yesaya. Ayat ini merupakan kontras dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, sekonyong-konyong Nabi Yesaya menyadari kini masa hukuman belumlah selesai. Ya. Jadi betul-betul merasa bersedih hati, begitu prihatin sekali, dan seolah-olah menyatukan diri dengan mereka yang dikenakan hukuman itu, yang mengalami sebuah bentuk kesedihan yang begitu sangat mendalam. Juga dia merasakan adanya penderitaan yang begitu rupa yang dialami oleh umat Allah tadi, tapi ternyata mereka tetap tidak mau menyatakan diri di dalam bentuk pertobatannya. Dikatakan, kurus merana aku. Ini menunjukkan keadaan yang sungguh-sungguh merasa kurus begitu ya. Kemudian juga mengalami kelemahan karena memang mengalami sakit yang begitu sangat serius sekali. Nah, mengingat akan pengkhianatan terhadap Tuhan, penipuan dan penggarongan yang saling berhubungan, sehingga bumi mengalami satu bentuk penderitaan, lesu, merana. Ya. Para penduduk bumi tidak menunjukkan rasa penyesalan yang sungguh-sungguh atau ketakutan di dalam menghadapi pernyataan Tuhan tadi, menghadapi situasi di mana Tuhan akan menghukum mereka, melainkan mereka terus-menerus bersikap mengeraskan hati. Mereka tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi justru mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka tetap melakukan menipu diri sendiri, menipu sesamanya, bahkan menipu Tuhan, ya, dengan bentuk praktek-praktek yang dikatakan tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada Baal, ya. Itu demi kepentingan pribadi, kemuliaan diri sendiri dan melupakan Allah. Nah, bagi mereka yang demikian, hukuman Tuhan pasti akan segera datang dan mereka tidak akan lolos
dari hukuman Allah. Mereka akan mengalami hukuman Allah, tidak pernah terluput dari hukuman Allah. Hukuman itu dilukiskan di dalam ayat ini dengan 3 kata, yaitu kejatuhan, kemudian juga lubang dan jerat. Ini merupakan gambaran tentang tentang dunia perburuan ya. Ketika orang-orang memburu binatang, maka tidak lepas dari adanya kejatuhan, lubang dan jerat. Itu memang diambil dari dunia perburuan. Mereka diumpamakan seperti binatang-binatang buruan yang diincar sedemikian rupa dan diburu. Kemudian dikatakan binatang itu dikejutkan dengan suara yang sangat besar sekali, kemudian melarikan diri, meninggalkan tempat itu dalam keadaan yang kacau, dalam keadaan panik, dan mereka kemudian jatuh ke dalam lubang. Ya. Keadaan yang tidak mereka bisa kendalikan lagi, mereka jatuh ke dalam lubang, ke dalam jerat itu sekalian. Jadi tidak ada yang bisa luput dari hukuman Allah. Ya, sekalipun mereka itu berusaha untuk naik dari tempat itu untuk menyelamatkan diri, toh mereka juga akan ditangkap lagi dengan jerat yang sudah ada. Jadi tidak bisa lolos dari mereka menyelamatkan diri. Kemudian dalam ayat 18b sampai 20 tentang kehancuran dan kerobohan bumi. Dalam ayat 18b sampai 20 diuraikan secara puitis bahwa bumi itu sendiri akan hancur dan bumi akan roboh. Selain itu dipakai juga gambaran yang kuno tentang kiasan mengenai alam semesta sehingga tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Ayat 18, maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam lubang, dan yang naik dari dalam lubang akan tertangkap dalam jerat, sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan berguncang dasar bumi. 19, bumi remuk redam, bumi hancur, luluh, bumi goncang gancing. Saudara, dalam ayat 18 dan 19 di sini akan ada hujan yang begitu lebat, turun dari langit, oleh karena tingkap-tingkap di langit itu sudah dibuka, ya, sehingga air itu sedemikian rupa, itu begitu sangat deras, ya, tumpah ke bumi, menimbulkan adanya ancaman air bah yang begitu rupa, gelombang yang besar, kehancuran di bumi, yang dilukiskan dengan 3 kata kerja tadi yang merupakan satu klimaks, yaitu remuk redam. Ya, kemudian juga dikatakan hancur luluh dan bumi itu menjadi goncang gancing. Ini keberadaan tentang air bah tadi yang melanda keberadaan daripada bumi tadi. Keadaan terakhir diuraikan kembali dalam ayat yang ke-20, yang dikatakan ayat 20, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Saudara melihat nasib bumi dan penghuninya yang demikian, maka Nabi Yesaya memberikan satu bentuk pernyataan, mau tidak mau dia juga bersedih hati. Dia betul-betul mengalami satu keprihatinan. Ya. Nah, suara puji-pujian dan sorak-sorai itu memberikan satu bentuk penghiburan tersendiri, ya, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah berbagai macam penderitaan, maka pujian itu bisa mengurangi bentuk kepedihan hatinya menghadapi keadaan bumi yang begitu sangat-sangat menyedihkan sekali, saudara-saudara. Kemudian dalam ayat yang ke-21, 23, sana berbicara kerajaan-kerajaan dunia akan hancur, tetapi Tuhan menegakkan kerajaannya di Sion. Saudara, bagian ini merupakan bagian penutup, ya, yang begitu sangat indah sekali, yang memberitakan kemenangan dan kuasa dari kerajaan Tuhan. Yaitu Tuhan menyatakan diri sebagai pribadi Allah yang layak dimuliakan. Jika bumi dihancurkan, hal itu tidak berarti bahwa sejarah sudah selesai, saudara, ya. Sudah selesai sama sekali, tidak. Tetapi segala sesuatunya yang menjadi kacau balau tadi, Tuhan akan tetap memerintah, ya. Tuhan akan tetap menjadi pribadi yang berkuasa, dikatakan di Gunung Sion, bahkan di Yerusalem itu sampai selama-lamanya. Ayat 21 dikatakan, maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. 22, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan, dimasukkan dalam liang, akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Saudara, ayat 21 sampai 22. Ini menguraikan tentang hukuman terhadap kuasa-kuasa yang telah menguasai dan memberikan pengaruh-pengaruh di bumi dan penduduknya.
sehingga membuat bumi ini mengalami satu bentuk kecemaran di hadapan Allah. Tidak lagi ada kekudusan di hadapan Tuhan. Maka dikatakan hukuman itu dinyatakan kepada segala kuasa-kuasa, ya, baik di langit maupun di atas bumi. Pada waktu itulah Tuhan benar-benar akan nampak sebagai pribadi Allah yang menyatakan kuasanya, berkuasa atas alam semesta ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan sebagai ayat penutup, yaitu merupakan klimaks dengan menunjukkan perspektif eskatologis yang begitu sangat gemilang. Ya. 23, bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Saudara, kemuliaan kerajaan Tuhan itu meliputi keberadaan Tuhan yang menguasai seluruh langit bumi dengan segala isinya, dengan seantero alam semesta ini, ya, sepenuhnya Tuhan semesta alam itu Dia memerintah secara langsung, Dia berkuasa secara langsung, karena kedaulatannya itu memang sebagai pusat dari pemerintahan kerajaan Allah. Kemuliaan Tuhan menerangi seluruh bumi dan mengusir segala kegelapan yang ada. Ya. Jadi matahari rembulan akan dipermalukan, artinya sinarnya yang biasa itu akan memberikan kehidupan itu tidak lagi dibutuhkan sama sekali, ya, karena memang Allah yang sebagai sumber terang tadi hadir di dalam dunia, maka segala apa yang ada di dalam bumi dunia ini tidak ada lagi ada artinya. Hanya Tuhanlah sebagai sumber terang itu yang memaknai keberadaan kegelapan dalam dunia ini. Gelap gulita malam hari tidak ada lagi. Demikian juga penyembahan terhadap benda-benda yang terang itu lenyap sama sekali, saudara. Demikianlah penutup pasal ini yang dimulai dengan berita hukuman yang amat seram terhadap bumi dengan segala penduduknya, akan tetapi pada akhirnya diberitakan mengenai suatu perspektif yang lain tentang kedatangan kerajaan surga yang gemilang, memberikan harapan di sini, ya, ada hiburan pengharapan, kedatangan Tuhan itu memberikan satu pengharapan, itu bagi semua orang yang dapat dikatakan orang-orang yang beriman, ya, pada segala zaman. Ini memberikan penghiburan, pengharapan yang luar biasa. Nah, kemudian kita akan melihat bagian terakhir sekalian, yaitu pasal 25, ayat yang pertama sampai 12, sampai ayat 5, ya, yang merupakan nyanyian ucapan syukur, puji-pujian bagi Tuhan. Nyanyian puji-pujian dalam pasal ini merupakan lanjutan dari puji-pujian yang sudah terdengar dalam pasal 24, di 14 sampai 16a, dan kini khususnya seolah-olah merupakan suatu respon dari para tua-tua umatnya yang telah memandang kemuliaan Tuhan di Sion. Mari kita bersama-sama perhatikan, yaitu adanya nyanyian puji-pujian, ya, menekankan tentang rancangan Tuhan yang sudah ada sejak dahulu kala, dari zaman dahulu, dan adanya kegaduhan dari orang-orang luar, orang asing, yang diperintahkan supaya diam oleh Tuhan. Nah, saudara, Mazmur ini tidak hanya merupakan pengucapan syukur, melainkan juga suatu pengakuan iman, penghiburan dan harapan bagi umat Allah yang mengalami penderitaan. Nah, mari kita lihat bersama-sama dalam ayat 1 sampai 5. Di sini berbicara dalam pasal 25 ayat pertama sampai 5 tentang ucapan syukur karena musuh itu menjadi musnah. Ayat 1, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Saudara, pertama-tama dinaikkan adanya satu bentuk pengakuan pribadi, menyatakan bahwa Allah sajalah yang menjadi pribadi Allah yang layak disembah. Berarti penolakan kepada segala ilah-ilah yang ada dalam dunia ini. Dewa-dewa, penyembahan berhala yang tidak berdaya sama sekali itu seharusnya menjadi objek yang tidak lagi layak diutamakan, disembah. Bahkan sudah diruntuhkan, ya, misalnya matahari, rembulan, bintang-bintang yang dipuja-puja itu sebetulnya sudah dirontokkan, diruntuhkan sedemikian rupa. Sebaliknya, pernyataan ini merupakan suatu respon yang sangat positif, yang menyatakan bahwa yang demikian itu wajib ditinggikan, Allah itu layak dimuliakan, ya, di antara segala penyembahan-penyembahan berhala pada waktu itu yang memang dilakukan oleh umat Allah. Hal ini telah diyakini dan telah dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengalaman-pengalaman pada masa lalu,
dan sekarang tetap nyata dan menjadi hidup, di mana Tuhan selalu setia kepada janjinya. Ya, Tuhan selalu mengingat akan perjanjiannya dengan umat yang dikasihnya, dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan pada masa yang akan datang. Ayat 2, sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Saudara, kehancuran daripada musuh Tuhan itu digambarkan dan dimanifestasikan dengan keruntuhan sebuah kota yang menjadi puing-puing, ya, timbunan batu yang tidak ada artinya sama sekali. Kota ini menjadi pemukiman penduduk dan penuh dengan rumah-rumah tinggal mereka, yang kemudian disebut adanya kota yang berkubu yang juga itu hancur sedemikian rupa, yaitu diperkuat menjadi kota benteng, di mana para serdadu itu dipusatkan untuk mempertahankannya. Artinya, disebut juga mengenai puri orang luar, ya, yaitu tempat kediaman para raja atau penguasa-penguasa asing yang dijaga ketat, dan merupakan inti dari kota tersebut dan sulit untuk dicapai oleh musuh. Itulah gambaran-gambaran mengenai kota sebagai simbol dari kekuatan manusia atau bangsa-bangsa Israel maupun bangsa non-Israel yang terkena kutuk Tuhan dan tidak akan dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Ayat ketiga, oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan kau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Ayat ini menunjukkan klimaks dari rencana dan tindakan Allah yang ajaib itu, saudara, ya. Kekuatan-kekuatan duniawi tidak hanya dihancurkan untuk selama-lamanya, akan tetapi dari timbunan batu dan reruntuhan tersebut, ya, maka Yahweh atau Allah itu akan mampu menciptakan sesuatu yang baru lagi, ya, dan ajaib, yaitu pertobatan bangsa-bangsa itu, yaitu bangsa-bangsa yang mau memuliakan Allah, yang takut kepadanya. Mereka disebut tentang timbulnya bangsa yang kuat itu. Hal ini berarti suatu umat yang terdiri dari banyak kekuatan, ya, dari banyak umat yang baru, yang tidak lagi didasarkan atas puri, atas benteng, dewa-dewa atau kekuatan yang lain, tetapi didasarkan kepada iman mereka kepada Allah, kepada Tuhan, yang bersandar kepada kuasa Tuhan sendiri. Kemudian 4, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin, dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Saudara sekalian, di kota yang baru itu Tuhan sendiri memerintah, ya. Tempat itu digambarkan sebagai tempat pengungsian, tempat yang dapat dijadikan perlindungan yang kokoh dan aman, yang kekal bagi semua orang yang lemah, yang miskin. Dalam kesaksiannya mereka dapat berlari, mereka dapat mengungsi ke tempat itu. Dalam ayat ini ditunjukkan juga aspek lain yang sama. Orang yang lemah dan miskin adalah orang-orang yang betul-betul menjadi korban dari penguasa yang sangat kejam dan menindas kehidupan mereka. Mereka ditindas, tidak mempunyai harapan lagi dan pegangan lain, yaitu kecuali mereka bersandar kepada keadilan dan kemurahan Tuhan itu sendiri. Mereka hanya bisa merendahkan diri di hadapan Allah, memohon pengampunan, mengakui segala kesalahannya, bertobat dari segala dosa-dosanya, dan disitulah mereka akan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Kemudian bagian yang terakhir, ayat yang kelima. Pasal 25 dikatakan, seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong itu ditiadakan. Sekalian, orang-orang yang sombong dikatakan hanya menimbulkan banyak kegaduhan, kericuan di antara umat Tuhan waktu itu, sehingga mengalami ada satu huru-hara yang sangat besar. Tetapi bagi umat Allah, ketika mereka menyanyikan kemenangan, ya, mereka akan mengalami satu bentuk didiamkan, mereka akan disendirikan oleh Tuhan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, ya, di bawah naungan awan itu akan ada kegaduhan yang menyegarkan dan memberikan perlindungan kepada bangsa-bangsa yang takut kepada Tuhan. Jadi bangsa-bangsa ini yang sungguh-sungguh takut pada pribadi Allah sendiri akan mengalami satu kenyamanan, kesegaran, dan perlindungan daripada Tuhan.
Di dalam sejarah keselamatan Israel, awan itu seringkali dipakai menjadi simbol tentang kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, dan khususnya kepada zaman pengembaraan ketika umat Allah itu berada di dalam pengembaraan di padang gurun. Mereka mendapatkan perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Saudara sekalian, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mereka akan mendapatkan perlindungan, keamanan, tapi bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dikatakan dalam kebenaran firman Allah, mereka mengalami satu penghukuman yang kekal daripada Tuhan. Saudara-saudara, demikian penyampaian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Saudara, kembali kita akan bersama-sama belajar nanti pada malam hari. Kita akan mendengarkan kembali ulasan-ulasan dari Bapak Penatua Insinyur Lindar Haryanto, dan di dalam pembelajaran firman Allah akan semakin memperlengkapi kita, ya, semakin kita mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pembelajaran firman Allah ini kepada kita pribadi, dan juga tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari lepas ke sehari, sehingga melalui kehidupan kita bersama-sama kita semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita agungkan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada kesempatan siang hari ini kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu sedemikian rupa. Tuhan tolong kami ya Bapa, di tengah-tengah keterbatasan untuk kami menguraikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan terus menolong kami, mencerahkan kami, dan membawa kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman-Mu ini kepada kami masing-masing secara pribadi. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau juga menolong untuk pembelajaran firman Allah sore nanti. Bila kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Pak Penatua Lindar Haryanto, dan kami akan semakin diperlengkapi, dan kami memaknai dengan benar akan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua, berkati untuk pembelajaran kebenaran firman Allah dalam waktu-waktu selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya.